Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka! Yang terhormat dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang kami hormati, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Saya mendapat masukan yang hadir di sini ada Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, Bapak Menko Maritim, Pak Luhut, Bapak Menko PMK, Bapak Muhajir Effendi, lalu Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Sutarto, hadir juga Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Bapak Budi Gunawan, Kepala BIN, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena juga saya dengar ada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Bapak Pratikno, Mensesnek, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Bapak Arifin Tasrif, Menteri ESDM, Bapak Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KKP, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan, Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi, Bapak Basuki, Menteri PUPR, ada Bapak Pramono Anung, Menseskap, Bapak Cahyo Kumolo, Menteri PAN-RB, Bapak Yasoni Laoli, Menteri Kumham, Ibu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, lalu Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Yudian Wahyudi, lalu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Laksana Trihandoko, dan tentunya beribu-ribu terima kasih atas kehadiran seluruh 3 pilar partai dari DPP, DPD, DPC, dan serta Dewan Pimpinan Partai di luar negeri yang sekarang telah terbentuk 21 BPLN, seluruh anggota legislatif partai, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan, lalu tim pembela demokrasi Indonesia yang juga hadir, dan banyak senior-senior dari sejak PDI sampai PDI Perjuangan, juga para wartawan senior yang terus-menerus pada masa-masa sulit telah mendampingi saya. Anak-anakku semua, seluruh kader partai dari Satgas Partai, anak ranting partai, pengurus anak cabang, pengurus ranting. Saya tahu kalian semua adalah anak-anak ideologis Bung Karno yang telah hadir sebagai cermin kekuatan partai yang benar-benar insya Allah menyatu dengan rakyat. Hadirin saudara-saudara dimanapun kalian berada dan rekan-rekan pers sekalian. Ada juga, saya dengar kakak saya juga ada, katanya Pak Guntur Soekarno Putra, terus ada sahabat saya Pak Ahok atau yang terkenal Basuki Cahayapurnama. Saya mencoba untuk melihat di layar, tapi karena begitu banyak yang hadir sehingga saya tidak bisa melihat satu persatu.
Saya sungguh-sungguh mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momentum peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 ini. Sebenarnya cukup lama saya telah melakukan perenungan diri. Hati dan pikiran saya seringkali mengembara ke masa lalu, melihat situasional saat ini, dan terus-menerus berdialektika, berimajinasi dengan masa depan. Dalam perenungan itu saya merasakan betapa rekam jejak sejarah PDI Perjuangan begitu diwarnai oleh semangat pantang menyerah. Suatu semangat bagaikan api nan tak kunjung padam. Suatu energi yang digerakkan oleh daya imajinasi dan cita-cita masa depan bangsa yang hingga saat ini terus kita perjuangkan. Sejarah PDI Perjuangan sangatlah panjang. Saya menyebutnya selalu adalah dari PDI ke PDI Perjuangan. Tentu dimulai dari Partai Nasional Indonesia, PNI, yang didirikan oleh Bung Karno, lahirnya PDI pada tanggal 10 Januari 1973, karena dilakukan fusi dari 5 partai pada waktu itu, hingga berbagai peristiwa politik yang oleh kehendak rakyat akhirnya melahirkan PDI Perjuangan. Waktu itu saya sangat ingat, waktu namanya PDI, saya diberitahu tidak boleh mengikuti pemilu karena masih ada persoalan. Waktu itu ada sepertinya 2 PDI. Lalu saya mengkonsultasikan kepada pemerintah, kalau saya berganti nama, apakah saya boleh ikut pemilu. Jadi dari sisi pemerintah mengatakan boleh, oleh sebab itulah saya mendeklarasikan dari PDI menjadi yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya ditambah Perjuangan. Berbagai romantika, dinamika, dan dialektika perjuangan tersebut menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang berdiri kokoh karena tempaan sejarah. Nilai-nilai perjuangan inilah yang terus kita renungkan sembari selalu melakukan kritik otokritik agar jangan lupa kehendak rakyatlah yang terus dijadikan pegangan. Setiap saya mengingat keseluruhan sejarah PDI Perjuangan, saya selalu memohon agar partai yang saya pimpin ini bisa eksis sepanjang bangsa Indonesia ada, negara Indonesia ada. Eksis untuk selama-lamanya. Mengapa? Sebab seluruh akar sejarah kelahiran partai ini tidak pernah terlepas dari sejarah bangsanya. Bayangkan dari sebelum merdeka dengan PNI, lalu setelah merdeka difusikan menjadi PDI, lalu setelah itu menjadi PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, ketika bapak saya, Bung Karno, mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, beliau mengambil spirit para pejuang pembebas bangsa. Dan untuk itu tentunya Bung Karno melihat tidak bisa rakyat mau diorganisir kalau tidak ada sebuah wadahnya. Dan wadah itu harus bernama partai politik. Sehingga beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia. Dan kekuatan inilah yang dibangkitkan oleh PNI sebagai partai pelopor. Kekuatan yang terbukti begitu dahsyat sebagai jalan mencapai Indonesia merdeka. Saya tidak terbayangkan pada waktu itu sebelum terorganisir, lalu seperti apa ya? Sekarang sangat mudah karena dibantu oleh teknologi. Karena
ketika saya diminta untuk masuk ke politik dan saya berpikir saya harus bergabungnya di mana. Lalu saya ingat bahwa PNI itu berfusi menjadi PDI dan itulah mengapa saya bergabung di PDI. Dan kebetulan saya diminta untuk menjadi salah satu anggota DPR pada waktu itu. Dan mungkin sudah begitulah jalannya, maka saya diturunkan ke Jawa Tengah. Pada waktu itu saya tahu Jawa Tengah, saya tahu dengan melihat peta, tetapi saya tidak tahu sikonnya, situasi kondisi, apa yang akan saya lihat dan apa yang akan saya hadapi. Ketika mulai bertemu dengan masyarakat, rakyat, pada waktu itu jangan dipikir suasana masih sudah seperti sekarang. Banyak orang yang hanya melihat saya dan saya tahu mereka punya rasa antara takut dan ingin bertemu. Karena kita tahu pada waktu itu seperti apa keadaan dan saya sendiri sudah mulai dapat merasakan bahwa saya akan sangat berat dan saya akan bisa mendapatkan diri saya sebagai anggota DPR apa tidak. Kalau hanya untuk bertemu orang saja itu sulit sekali. Tetapi pada waktu itu banyak saya dapat merasakan dari kumpulan mereka-mereka yang dari kejauhan melihat saya. Banyak di antara mereka itu yang melihatnya dengan mata yang bersinar. Saya dekati mereka. Saya salaman. Oh, saya agak lega. Oh, mereka ternyata tidak takut kepada saya. Tetapi pada situasional pada waktu itu. Jadi saya tanya pada mereka satu persatu, Bapak dari mana, Ibu dari mana? Rata-rata yang laki-laki lalu mengatakan, karena di Jawa Tengah saya berbahasa Jawa. Dan mereka bilang begini, Pulo meniko PNI Ibu, saya ini PNI. Wah, hati saya, jantung saya berdegup-degup. Mereka mau kenal saya. Tapi saya ditanya, bahasa Jawa, tapi saya terangkan dalam bahasa Indonesia. Betulkah Ibu adalah putrinya Bung Karno? Ya, saya Megawati Soekarno Putri, putrinya Bung Karno. Saya langsung melihat mata itu bersinar-sinar seperti ini. Tadinya saya tidak mengerti, tapi setelah saya mulai berkecimpung secara politik praktis, maka saya tahu bahwa itu adalah rasa bonding yang tidak mungkin barangkali orang lain tidak rasakan. Saya rasakan itu. Dan itu memang saya langsung bisa tahu kenapa mereka hanya mengatakan, teruskan Ibu, tapi saya tentunya tidak dipanggil Ibu pada waktu itu, saya dipanggilnya Jeng Mega, dan tanpa berkata macam-macam, kami bantu. Setelah itu, ketika kan karena pemilu kan kampanye ya, jadi saya mulai melihat dari kita selalu diberi lapangan yang kecil, karena dianggap PDI itu kecil. Dibilang partai wong cilik, partai sandal jepit. Waktu itu kalau tidak salah di DPR hanya 28 anggota pada waktu itu. Tapi setelah itu tidak cukup lagi, namanya kami diberi lapangan yang kecil-kecil. Karena kenapa? Saya sendiri mulai berpikir, karena mulai datang truk
penuh dengan anak muda. Tetapi di belakangnya saya selalu melihat 2 atau 3 orang tua yang saya jangankan nama, tapi saya tahu ini pasti mereka yang datang dari kalangan PNI yang waktu itu mengatakan kepada saya, teruskan Jeng Mega, kami bantu, hanya begitu. Dan begitulah akhirnya terus menerus, karena ternyata mereka itu mengorganisir. Nah, ini mengorganisir bukan sebuah hal yang mudah, yang saya perhatikan dari dulu sampai sekarang. Rakyat itu tidak mudah untuk dibujuk. Ternyata kalau hanya dibujuk, dipegang hanya lepas sementara. Tetapi kalau punya dedikasi, punya bonding, itu yang saya lihat tidak akan mungkin bisa lepas. Nah, sehingga dengan demikian maka saya bisa jadi anggota DPR, dan pada waktu itu kalau tidak salah naiknya 100% menjadi 54 anggota DPR. Saudara-saudara sekalian, itulah pengalaman saya. Sehingga kalau sekarang kalian yang mendengarkan saya, terutama anggota DPR, kalau merasa bahwa saya sudah jadi anggota DPR, sudah, rakyat akan terus memilih saya. Belum tentu. Nah, karena dengan demikian apa? Dari para pejuang kemerdekaan, Bung Karno mengambil semangat kepeloporan dan dedikasi seperti tadi yang saya katakan bagi negeri. Para pejuang tersebut benar-benar telah memberi teladan tentang dedikasi hidup atau mati. Karena kalau dulu ketika saya di mana-mana mengatakan merdeka, orang dengan senis mengatakan sudah merdeka kok teriak-teriak merdeka. Karena saya ingin terus harus mengatakan begitu. Karena pada waktu itu saya sangat tahu mereka menjawabnya hidup atau mati. Kan tidak, kalau sekarang kita sudah hidup, tinggal merdekanya sudah penuh atau belum. Nah, bagi kemerdekaan bangsa, begitu banyak negeri ini yang telah mengorbankan pahlawannya. Pakai pahlawan nasional, kita banyak dengar, kita tahu di mana mereka. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Patimura, Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan yang juga sampai sekarang kaum perempuan itu selalu terlupakan. Selalu sepertinya konco wingking. Padahal banyak pahlawan perempuan. Cut Nyak-Dien, Laksamana Malahayati. Saya sangat bangga betul kalau dengar Laksamana Malahayati. Bukan nama itu, dia Laksamana betul. Yang memimpin. Jadi Panglima Angkatan Laut ya. Yang pada waktu itu melawan gubernur. Saya selalu lupa namanya. Lalu Ratu Kalinyamat, Raden Kartini, Ibu Dewi Sartika, Siti Manggopo dari Agam, Sumatera Barat, yang sering dijuluki Singa Betina dari Ranah Minang, juga Maria Walandau Maramis dari Minahasa, Sulawesi Utara, ada juga Ibu Maria Marta Tiahahu dari Maluku. Kenapa ya mereka sering dilupakan? Apakah hanya karena sosok perempuan? Ini yang sering saya pertanyakan dalam perenungan saya. Karena seperti burung dengan 2 sayapnya seharusnya kita dan Undang-Undang Dasar kita telah mengatakan tidak ada diskriminasi. Yang disebut adalah seluruh warga bangsa, warga negara, bukan laki perempuan. Selain kepeloporan para pahlawan, kita juga mengenal berbagai bentuk perlawanan yang begitu menggetarkan hati. Seperti perang puputan di Bali. Puputan di Bali itu, saya kebetulan keluarga saya ada yang dari Bali. Itu memang harus habis ya. Harta benda habis, semuanya harus ikut. Karena tidak mau kehilangan harga diri. Nah, ini harusnya menjadi ingatan kolektif bangsa. Jangan terus sekarang menurut saya
Karena mungkin Indonesia tidak ada lagi perang, tidak ada lagi apa ya ada percik-percik sedikit, tetapi kan hilang sepertinya bonding itu. Bonding itu, Pak Jokowi, bonding itu. Bahwa kita ini merdeka karena ada yang memerdekakan. Yang kita harus teruskan adalah perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu. Nah, dengan demikian maka sejarah perjuangan harus masuk ke dalam pelajaran di pendidikan kita. Harus diceritakan oleh para orang tua kita. Tidak ada yang lain. Jangan orang asing yang selalu membuat penelitian. Saya suka jengkel, saya bukan anti asing, tapi kemana ya bangsa Indonesia? Jadi dari sejarah itu benar-benar Indonesia membuktikan dirinya sebagai bangsa pejuang. Tidak mau membeli, kita tidak mau diberikan kemerdekaan itu. Oke, berapa kamu mau kasih kemerdekaan kita? Begitu apa? Tidak ada. Bangsa yang tidak rela menerima penjajahan dalam bentuk apapun. Bangsa yang terus berkobar semangatnya agar kemerdekaan yang sejati menjadi nafas kehidupan rakyat Indonesia. Apa kemerdekaan sejati? Ya kemerdekaan lahir batin. Dari sini, pikiran, dari sini, hati dan nurani. Kita gembira. Kita bisa menyatukan diri. Tidak membedakan kaya miskin. Tidak membedakan ras. Tidak membedakan agama. Mestinya itulah Indonesia yang merdeka sejati-sejatinya. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, titik kulminasi dari perjuangan bangsa terjadi ketika para pendiri bangsa berkumpul merumuskan keseluruhan gagasan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia melalui sebuah sidang yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi sebenarnya BPUPK, karena belum ada Indonesia, BPUPK saat itu belum memakai kata Indonesia. Jadi bukan BPUPKI, tapi BPUPK. Dalam sidang BPUPK itulah keputusan strategis tentang falsafah dasar pandangan hidup bangsa Pancasila disepakati secara aklamasi dalam sidang penuh semangat kenegarawan itu. Itulah mukadimah dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan sangat visioner. Sekarang saya sering, kebetulan kan putri saya ketua DPR, saya suka bilang begini, sebetulnya kita ini apa sudah lupa sama Undang-Undang Dasar 1945 ya? Saya selalu mengatakan pada fraksi saya, Mbok iya, kalau apapun yang mau dituangkan ke dalam undang-undang itu selalu melihat dulu di Undang-Undang Dasar 1945 itu supaya apa ya, sekarang antara Undang-Undang Dasar 1945 itu di situ sumber katanya segala perundangan, tapi terus di bawahnya itu apa ya, seperti kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya. Dirumuskan dengan sangat visioner. Demikian halnya tentang wilayah Indonesia merdeka, bentuk pemerintahan dan tekad untuk memperjuangkan terwujudnya satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang merdeka
bersatu dan berdaulat dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang juga menjadi nafas kehidupan kita, termasuk bagi PDI Perjuangan. Saya selalu berpikir, karena kita ini kurang sekali catatan, makanya saya minta kepada BRIN untuk mengumpulkan sebanyak mungkin catatan sejarah, dokumentasi, arsip, dan lain sebagainya. Yang pertama, waktu itu bagaimana cara mereka bisa berkumpul ya? Coba bayangkan, bapak-bapak itu dari mana-mana loh. Bagaimana lalu mereka berhubungan? Kan rasanya belum ada telepon ya. Pakai apa? Morse. Lalu pakai apa? Pakai kapal. Saya ingin tahu loh, ini ahli sejarah, itu penting loh. Kok bisa ngumpul segitu banyak ya? Dan begitu menggelora, lalu mereka datang itu nginapnya di mana ya? Itu perlu, karena menurut saya itu membangunkan sebuah imajinasi yang luar biasa menurut saya. Kok bisa ya? Coba bayangkan. Dan coba ini yang saya juga selalu bisa bayangkan. Bagaimana ketika 4 konsensus tersebut tidak ada ataupun hilang salah satu. Kalau tanpa Pancasila, apa NKRI ada? Itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita tanamkan di sini sebagai warga bangsa Indonesia. Tidak bisa. Kalau saya bilang itu 4 bersaudara yang tidak bisa putus jiwa dan raganya. Nah, benang merah sejarah dan semangat perjuangan itulah. Kan sebetulnya kalian anak-anakku kalau dengar ibu pidato bicara, tidak pernah loh ibu putus tali itu. Dari dulu kan begitu saja. Begitu saja. Selalu cerita masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Yang kalau setiap hari kita renungkan, kita masukkan ke dalam dada kita. Makin asik loh. Sangat asik. Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Buat saya bertanya pada kalian. Kita adalah partai pejuang yang menjadi besar karena gemblengan. Kita waktu PDI, tidak ada loh tinggal teken jadi partai. Saya mimpinnya. Saya sangat ingat ketika membentuk Korcam, sayang saudara saya, Mangara Siahaan sudah meninggal. Dia yang selalu ikut. Bingung dia. Saya 2 orang saja, padahal aturannya tidak begitu kan. Kepengurusan ada berapa orang. 2 orang saya lantik. Mangara bilang itu nanti melanggar peraturan. Saya nanggung jawab, saya bilang. Daripada nyari orang gak ketemu-ketemu 2. Kita lantik, nanti dia suruh cari orang lagi. Baru keseluruhannya kita lantik. Saya sendiri tidak mengerti dari mana ya pikiran saya itu. Nah, kita punya kehendak bersama bagi Indonesia adil dan makmur. Lalu bagaimana benar-benar berpegang untuk menjadi Indonesia adil dan makmur? Indonesia yang berkemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan Indonesia yang digerakkan oleh semangat untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa dunia. Sebenarnya kita sudah punya. Ketika dipimpin oleh Bung Karno, jangan lagi orang mengatakan itu bapak saya. Itu memang bapak saya. Tapi saya juga adalah anak ideologisnya. Coba toh sudah ada konferensi Asia Afrika, konferensi non-blok. Sampai hari ini, mana ada loh dunia membuat sebuah konferensi
yang sebesar itu. Coba saja lihat. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kusayangi, lebih dari 76 tahun Indonesia merdeka telah kita lalui. Dalam kurun waktu itu, PDI Perjuangan terus berkonsolidasi, dimulai penataan struktur dan struktural partai pada periode 1999 sampai 2009. Lalu penegasan sebagai partai ideologi yang kokoh pada jalan Pancasila melalui Kongres ketiga tahun 2010 dan ketetapan politik bahwa mengelola partai identik dengan mengelola negara pada tahun 2015. Puncaknya melalui Kongres 5 partai tahun 2019 yang lalu, PDI Perjuangan menegaskan jati dirinya sebagai partai pelopor. Jangan berpikir kalau partai pelopor itu, kalau kita selalu lihat survei, oh kita survei tinggi. Saya selalu mengatakan survei boleh dilihat, tapi jangan jadi pegangan. Karena pikiran kita itu sangat dialektis. Jadi kalau saya bicara sekarang, orang mendengar bisa saja ada hal-hal yang besok bagaimana keadaannya. Itu dialektika, cara berpikir dialektika. Partai pelopor adalah partai yang berdisiplin dalam ideologi. Kita tahu ideologi kita jelas, Pancasila. Teori pergerakan. Nah, makanya ada sekolah partai. Lalu berorganisasi. Itulah bagaimana cara mengorganisir siapa-siapa yang ada di PDI Perjuangan dan siapa yang mereka. Rakyat yang kita naungi. Bayangkan ya, rakyat itu sampai hari ini. Saya sendiri, Pak Jokowi, bayangkan. Saya kan sering lihat toh, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya. Kok klasik amat ya? 76 tahun merdeka loh. Masa sih begitu aja, di mana ya salahnya? Ini otokritik. Saya juga mengkritik ketika di DPR. Saya sering kali itu makanan saya tiap hari. Tahu-tahu saya mesti kemana. Itu karena petani-petani minta Ibu Mega datang. Karena kenapa kok harga bawang ini kelihatannya akan jatuh. Ya karena daerah saya Jawa Tengah, larilah saya ke Jawa Tengah, saya menanyakan kenapa dan kenapa. Jadi menurut saya itu jalan pengalaman saya yang seperti makan nasi tiap hari. Tapi kok sampai hari ini masih klasik, sebetulnya ada apa ya? Pak Jokowi, saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuman banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi gitu. Lah, saya ya bilang yang nyuruh saya presiden loh. Emangnya mau-maunya saya sendiri. Coba toh. Aneh ya. Padahal terus saya dengar Pak Kepala BRIN di wawancara. Saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega gitu. Pak Handoko lalu bilang, loh saya kok denger yang ngomong research itu dulu Pak Habibie sama Ibu Mega. Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi. Jadi orang kayaknya apa sih? Saya dianggap barangkali ya kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri. Jadi, nah itu anak-anak dengarkan. Teori pergerakan, organisasi, mengorganisir, lalu disiplin dalam berpikir. Saya kapan itu sudah mengatakan, apa sih cara berpikir itu yang saya sebut Deng metode. Cara berpikir kita seperti apa? Jangan hanya mau cari uang saja.
Bagaimana kita melindungi rakyat, menggerakkan, mengorganisir rakyat untuk dapat mencapai kesejahteraannya. Itu sebuah pemilikan, disiplin kader yang tinggi. Kini kita bersyukur bahwa keseluruhan pemikiran Bung Karno, kenapa ya pikiran Bung Karno itu seperti sampai hari sekarang, itu seperti orang masih malu-malu kucing. Saya sampai suka berpikir bapak saya itu salahnya opo toh. Zaman Pak Harto, dengan segala hormat saya, itu ketika saya jadi presiden, saya diminta oleh Komnas HAM menyelesaikan masalah HAM. Tapi saya bilang pada waktu itu ketuanya siapa ya, kalau tidak salah Pak Garuda Nusantara apa ya. Saya bilang, Pak, saya ini victim loh. Bung Karno itu tidak pernah punya status loh. Saya harus bilang, ditahan iya, dikurung iya, tapi kami, anak beranaknya, tidak ada pegangan. Bapak saya itu sebetulnya siapa, diapakan, diadili tidak. Orang mau ketemu tidak boleh. Ini bukan saya mau nostalgia, enggak. Ini sebuah realita. Dan saya berharap tidak akan terjadi lagi kepada pemimpin-pemimpin kita diperlakukan seperti itu pada sebuah negeri yang berpancasila. Tolong dengarkan ini anak-anakku sekalian. Saya kalau sama yang lain tidak berani ngomong begini. Coba bayangkan, saya sendiri sampai suka pikir sampai hari ini, sebetulnya kenapa ya? Terus kenapa ajaran-ajarannya? Kalau dari sisi akademisi saya sangat tahu kenapa orang kita hanya mau belajar buku orang luar negeri. Wah, kalau sudah nyebut yang ini mengatakan bla bla, yang itu mengatakan bla bla. Kenapa tidak orang yang memang pintar? Bapak saya tuh pintar loh. Doktor honoris causanya 23 atau berapa ya? Cobalah, apa itu nggak pintar ya? Kok tidak pernah ada yang mau buka cara berpikirnya? Cara berpikirnya. Jadi saya sendiri ya sekarang saya dapat profesor. Saya mau menanyakan pada para sivitas akademika. Apa ndak boleh ya? Ndak ada larangan loh. Di sini ada Menteri Kumham. Apakah buku-buku Bung Karno itu menjadi larangan? Ndak loh. Jadi kenapa? Ini pertanyaan besar. Seharusnya dijawab oleh bangsa ini. Kenapa orang asing sampai bisa nanti boleh baca To Build the World Anew? Itu sampai Bung Karno pada waktu itu diberi tepukan yang namanya itu standing ovation. Jadi sambil berdiri, why? Kemana bangsaku? Kemana orang-orang pintar ini? Kenapa tidak berani? Saya bilang kepada Bring sebagai ketua Dewan Pengarah, di sini bukan ada pembenaran, tetapi yang harus ada adalah kebenaran. Jadi kalau memang pidato politik ya memang harus begitu. Kita kini bersyukur bahwa keseluruhan pemikiran Bung Karno telah menjadi materi dasar bagi kaderisasi partai di sekolah partai. Melalui proses yang panjang itulah kita diajarkan untuk semakin memahami nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Karena saya kan tadi senang bilang merenung-merenung. Saya bacalah segala buku sejarah lah, beginilah, begitulah. Akhirnya saya bacalah bagian dari Majapahit. Artinya saya tulis di kantor saya, Satyam Eva Jayate. Wah keren, apa artinya? Bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Ini di zaman siapa toh? Saya dapat
Ini ya silakan, ini orang, nah ini orang asing lagi, aduh gawat deh. Yang katanya loh dia bilang ini zaman Raden Wijaya ketika berjuang mau mendirikan kerajaan Majapahit di abad 1293. Kebayang nggak lamanya kayak apa ya? Udah berapa lama ya? Sudah ada kata-kata kayak ini loh. Saya tuh seneng kalau dapat kayak begitu-begitu. Dalam perjuangan yang panjang itu kita menyadari bahwa setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri. Hal ini juga ditunjukkan oleh pengalaman Bung Karno sendiri. Bayangkan dalam usia yang begitu muda, sekitar usia 16 tahun, beliau telah masuk menjadi anggota Sarekat Islam dan pengurus Trikoro Darmo. Untung beliau juga menjadi murid dari Pak H.S. Cokro Aminoto. Corak perjuangan saat itu adalah membangunkan kesadaran rakyat Indonesia untuk merdeka. Perjuangan saat ini juga beda corak dan sifatnya. Oleh sebab itu, Bung Karno menegaskan bahwa perjuangannya lebih mudah karena melawan penjajah, tinggal diusir. Tapi kalau kita menjadi lebih sulit karena berhadapan dengan bangsa sendiri. Pertanyaan saya, kan kita sebetulnya berbeda ya, artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebetulnya kita punya tradisi ninik mama loh. Saya sering bicara dengan Buya Syafi'i Ma'arif, karena beliau juga di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tanya, kenapa sih Sumatera Barat menjadi berubah ya Buya? Bukankah sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh ninik mama itu? Ya, sekarang ya saya tanya saja sama orang di Sumatera Barat. Rasanya kok kayak jadi sepi ya, begitu ya di sana. Seperti tadi saya katakan, Aceh saja banyak melupakan sultananya. Sultana loh. Jadi sultana tuh perempuan. Aduh. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut kelihatannya nampak relevansinya. Bayangkan ketika Presiden Jokowi dengan susah payah bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19. Masih saja tarik-menarik kepentingan terjadi. Banyak yang tidak menduga betapa bahayanya COVID-19 dengan berbagai variannya. Di dalam menghadapi pandemi, sikap paling bijak seharusnya dikedepankan adalah mengobarkan energi positif ataupun memperkuat semangat persatuan gotong royong. Pancasila itu pelaksanaan lapangannya gotong royong loh. Jangan lupa loh. Saya sangat senang kalau melihat di TV, umpamanya ada seorang ibu tua, dia sendiri, tapi tetangganya memberikan makanan, menanyakan apa keperluan. Ada di TV, saya senang melihat berita seperti itu. Batin saya aduh luar biasa, masih ada rupanya di akar rumput kita. Namanya energi positif, gotong royong itu. Kapan ya atau bagaimana ya memperkuat semangat persatuan gotong royong? Namun fakta di lapangan juga kadang-kadang terasa lain. Masih saja ada kekuatan anti kemajuan. Mereka menolak berbagai bentuk protokol kesehatan karena keyakinan sempit yang meminggirkan nalar dan alam pikir. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin. Selain itu, saya juga melihat masih saja ada kelompok politik mencoba memancing di air keruh. Mereka memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah. Saya ingat waktu di istana penutupan Paskibraka, saya kan ngomong,
spontan saja. Bayangkan presiden kita loh, dibilang Pak Jokowi kodok lah, apalah. Tapi saya bilang sama beliau, udah Bapak nggak perlu masuk ke hati. Saya berada di belakangmu beserta seluruh yang namanya anak-anak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lah iya loh, yang paling saya itu ndak suka, yang milih-milih presiden ya kita sendiri. Tapi kalau udah enak aja. Loh kan mestinya siapa suruh kamu milih dia, kan begitu. Ini kan jadi kan apa ya? Tidak ada itu tadi Pak, dedikasi gitu. Memang saya mau milih dia gitu. Kan rasanya apa ya? Saya paling seneng itu kalau begitu lihat orang yang apa ya? Susah ngomongnya. Jadi ya sudahlah, nanti dicari sendiri apa harusnya disebut. Tapi rasanya itu keren gitu loh. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin. Selain itu saya juga melihat masih saja ada kelompok politik mencoba memancing di air keruh. Di luar hal itu ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya. Atas nama pandemi, mereka masih saja mencari keuntungan materi. Berbagai hal inilah yang menjadi kritik dan otokritik bangsa, termasuk seluruh kader partai, agar pandemi membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat dan pemimpinnya. Masih kurang apa ya? Kalau saya lihat Pak Jokowi sampai ke daerah-daerah ketemu sama masyarakat. Saya itu kadang-kadang sampai apa sih? Saya ini 2 tahun tidak pernah keluar loh dari rumah ini karena dijaga sama ini di belakang saya ini anak-anak saya. Hanya boleh Zoom. Jadi kalau dilihat rapat PDI itu sudah berapa kali ya, mungkin hampir 100 kali. Tapi saya hanya boleh diizinkan kalau Pak Jokowi mau ketemu saya. Nah itulah sedikit hiburan, apalagi kalau ketemunya di Bogor. Jadi saya bisa jalan-jalan sedikit, lihat Jakarta. Betul loh, ini ya saya mau 2 tahun, apalagi ada Omikron ini. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku, rakyatku, bangsa setanah air. Syukur alhamdulillah dengan persatuan dengan rakyat, Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin mampu mengatasi cobaan yang begitu berat. Sinergi koneksi terus dibangun dengan melibatkan seluruh aparatur pemerintahan negara. Dunia ikut mengakui keberhasilan pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 dan pada saat bersamaan tentu menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi bagi kemajuan bangsa. Namun setelah mulai ada di tengah optimisme itu, dunia digoyang lagi menghadapi kekhawatiran atas merebaknya varian baru Omikron. Menjawab situasi ini, alhamdulillah kepemimpinan Pak Jokowi yang tegas, solutif, dengan kemampuan merespon berbagai persoalan, terbukti mampu menggelorakan semangat untuk tetap bangkit. Itu sebuah keharusan. Kita tidak bisa langsung loyo. Kita harus terus sebagai bangsa pejuang, kita harus tahu kita akan bisa keluar dari masalah ini. Saya selalu menyamakan 350 tahun kita dijajah, lama banget loh itu. Tapi akhirnya kita bisa merdeka, itu contoh paling baik. Jadi kalau seperti sekarang ada yang mengatakan begini, begitu, ya saya juga jengkel juga sih.
Hal ini tidak terlepas dari kuatnya dukungan rakyat yang menjadikan gotong royong sebagai senjata yang paling ampuh dan efektif di dalam menghadapi pandemi. Kembali, gotong royong adalah saripati Pancasila. Ya bolehlah Pak, ada anak nakal dikit-dikit ya. Itu rasanya ya biasalah. Guna memberikan dukungan atas berbagai capaian positif itulah mengapa dalam HUT PDI Perjuangan ke-49 ini saya sengaja memilih tema bangunlah jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya. Karena kan tidak bisa ya, kalau tidak ada jiwa badan mana bisa bangun. Kalau jiwa kita melempem mana bisa badan kita, badan meriang saja. Itu kita kalau tidak dibangunkan oleh jiwanya, kamu bangun baru juga meriang. Kan suka begitu ya, karena minum tolak angin. Kan begitu ya, dengan membangun jiwa dan badan rakyat Indonesia sebagaimana termaktub di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, PDI Perjuangan bertekad untuk menggunakan seluruh daya upaya dan kekuatan politiknya untuk menyongsong tahun-tahun pemulihan dan tahun-tahun yang menggelorakan harapan lagi bahwa bisa bangsa Indonesia bisa bangkit loh. Dan berarti bangkit itu tidak seperti sekarang, lebih masa depan yang lebih baik. Keyakinan PDI Perjuangan ini muncul karena belajar dari sejarah bangsa sendiri. Betapa bangsa Indonesia memiliki kekuatan kolektif untuk mampu keluar dari krisis. Kuncinya terletak pada keyakinan pemimpin, pada kesatupaduan pemimpin dengan rakyat, pada pembumian ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila adalah jalan bangsa Indonesia menuju masa depannya. Dengan jalan Pancasila ini ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita jalani. Pertama, sekarang kita akan menjadi tuan rumah. Dan itu merupakan sebuah kepercayaan dunia internasional atas kepemimpinan Indonesia. Menjadi tuan rumah di G20. Presidensi Indonesia ini menggelorakan kembali apa yang dimaksud oleh Bung Karno dengan to build the world anew, suatu tekad untuk membangun tata dunia baru yang lebih berkeadilan dan mengedepankan kerjasama antar bangsa dengan mengedepankan kesetaraan. Apa tahu sebetulnya ketika konferensi Asia Afrika itu kan sebetulnya diteruskan dengan pidato to build the world anew, menginginkan kesetaraan karena dunia kan cuma satu ya. Semua yang ada di dunia ini hidupnya ya sama-sama, tidak bisa mau lebih dari satu dengan lainnya. Kedua, mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Desain kebijakan pada masa pandemi terjadi pada situasi darurat. Desain yang mengedepankan ambek parama arta, mendahulukan yang lebih penting. Jadi urgent, melihat urgent dan priority. Dalam upaya ini, PDI Perjuangan mencatat adanya kerentanan sistem kesehatan nasional akibat ketergantungan pada impor. Dari dulu ya itu lagi loh Pak Jokowi, nggak usah yang megah-megah dulu lah ya. Tapi kan masa alat suntik atau apa dan lain sebagainya ya, itu masih saja dari luar. Lah kan masa gituan aja kita nggak bisa bikin ya, menurut saya lagi loh. Saya nanya ini kepada orang-orang pinter loh. Orang Indonesia tuh banyak yang pinter. Kalau dalam elemen yang begitu strategis terkait dengan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara,
Indonesia masih belum menjalankan berdiri di atas kaki sendiri, maka bagaimana jalan percaya pada kekuatan sendiri itu dibangkitkan? Dalam upaya membangun jalan berdiri di atas kaki sendiri itu, maka sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak beribu terima kasih dengan dibentuknya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu harus mampu menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Sebab tidak ada bangsa besar maju tanpa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan rumah ketiga berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan untuk kedua kalinya secara serentak harus dipastikan keberhasilannya. Dari sejak reformasi sampai hari ini kan kita berhasil ya. Artinya dari ketika saya presiden berlangsung pemilu langsung. Dan itu sebuah tonggak sebenarnya. Saya waktu itu kan bilang ada demo-demo akan tidak aman, tapi berlangsung apa itu namanya jurdil, lalu satu lagi apa yang aman ya. Dan sampai sekarang ya ada riak-riak, tapi kan itulah yang harus kita laksanakan. Dipastikan keberhasilannya. Begitu banyak kerawanan politik bahkan jatuh bangunnya suatu bangsa akibat ketidakmampuan mencari solusi atas konflik. Pemilu 2024 harus dipastikan berjalan demokratis, jujur dan adil yang memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan selalu secara terlembaga, aman dan damai. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati dan beserta para menteri sekalian, dengan berbagai pekerjaan rumah di atas, sebagai partai politik yang telah kenyang dengan asam garam politik, marilah kita perhebat tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara. Caranya dengan melakukan kerja politik terbaik. Bagi PDI Perjuangan, turun ke bawah merupakan jalan paling efektif kalau untuk memenangkan pemilu 2024. Oleh sebab itu, pada hari yang bahagia ini, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, instruksi saya selalu kepada seluruh tiga pilar dan seluruh mereka yang bersimpati kepada PDI Perjuangan selalu turun ke bawah, menyapa, melindungi, dan membahagiakan rakyat. Tidak ada yang lain selain itu. Akhirnya kepada seluruh anggota partai dari struktur yang paling bawah saya tegaskan bahwa sudah menjadi tugas sejarah PDI Perjuangan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi perjalanan bangsa ini. Kita gelorakan kehidupan perekonomian rakyat yang percaya pada kekuatan sendiri. Itulah wujud harga diri bangsa. Seluruh anak negeri ini, mari kita rawat negeri yang elok ini. Aduh, dengan penuh cinta kasih. Gak ada jalan lain. Gak bisa dengan kebencian. Tidak bisa dengan provokasi. Dengan menggali seluruh nilai spiritualitas juang yang melekat dalam dirinya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, terus bangun jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu.